Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Sita Dewi Maharani dengan NIM 2107511038, nomor absen 8. Saya Clara Elizabeth Yahya Saputra dengan NIM 2107511048, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Jessica Fitriani Kristiana Tambunan dengan nomor NIM 2107511082, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Eka Kristina Yuni dengan NIM 2107511087 dengan nomor absen 41. Perkenalkan, nama saya Nyomanesta Sumatari, NIM 2107511083, nomor absen 37. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Pertama-tama, mari kita mulai dengan definisi atau pengertian. Inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga barang atau jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Lalu pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja penduduk berumur 15-65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Nah, berikutnya adapun sejarah dari kurva Phillips, yaitu pada tahun 1958, Alban William Housko Phillips menerbitkan artikel yang berjudul The Relationship Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wages in the United Kingdom 1881 sampai 1957. Phillips menunjukkan bahwa tahun-tahun dengan tingkat pengangguran rendah cenderung memiliki inflasi tinggi, sedangkan tahun-tahun dengan tingkat pengangguran tinggi cenderung memiliki inflasi yang rendah. Awalnya penemuan Phillips ini didasarkan untuk negara Inggris saja, namun dengan cepat diperluas oleh para ekonom ke negara lain. Salah satunya adalah ekonom Amerika Serikat, yaitu Samuelson dan Solow. Mereka menjuluki hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran sebagai kurva Phillips. Nah, selanjutnya adapun pengertian dari kurva Phillips. Pengertian dari kurva Phillips adalah hubungan jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Dan berikutnya adapun indikator kinerja ekonomi yang diawasi ketat, yaitu yang pertama ada inflasi dan yang kedua ada pengangguran. Inflasi itu bergantung pada pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Yang kedua ada pengangguran. Pengangguran merupakan bergantung pada pasar tenaga kerja atau seperti undang-undang upah minimum, kekuatan serikat pekerja, dan efektivitas pencarian kerja. Nah, dalam jangka pendek, inflasi dan pengangguran merupakan masalah yang terkait, di mana masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Jika pembuat kebijakan moneter dan fiskal memperluas permintaan agregat dan menggerakkan ekonomi ke atas sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek, mereka dapat memperluas output dan mengurangi pengangguran untuk sementara waktu. Tetapi, apabila dengan biaya harga yang meningkat, pengurangan pengangguran akan lebih cepat. Dan jika membuat kebijakan mengontrol permintaan agregat dan menggerakkan perekonomian ke bawah kurva penawaran agregat jangka pendek, mereka dapat mengurangi inflasi, tetapi hanya dengan biaya output yang lebih rendah untuk sementara waktu, dan juga pengangguran yang lebih tinggi. Baik, sudah ditayangkan kurva Phillips yang merupakan temuan dari Samuelson dan Solow yang merupakan ekonom terkemuka pada saat itu. Digambarkan di sumbu X merupakan tingkat pengangguran dan di sumbu Y merupakan tingkat inflasi. Pada titik A, tingkat pengangguran ada di angka 7 dan tingkat inflasi ada di angka 2%, yang menandakan tingkat inflasi rendah dan tingkat pengangguran tinggi. Lalu yang titik B itu tingkat pengangguran ada di angka 4 dan tingkat inflasi ada di angka 6%, yang menandakan bahwa tingkat inflasi tinggi dan tingkat pengangguran rendah. Pada titik A itu inflasi rendah dan pengangguran tinggi karena apabila inflasinya rendah, maka harga-harga juga turun sehingga permintaan agraria turun dan para produsen mengurangi tenaga kerjanya.
Begitupun sebaliknya di titik B, yaitu inflasinya tinggi, penganggurannya rendah, karena jika inflasinya tinggi, harga-harga pun semakin naik dan permintaan agregat pun naik, di mana para produsen akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih. Hal ini didasarkan oleh Philips sendiri yang menyatakan bahwa inflasi itu merupakan cerminan dari kenaikan permintaan agregat. Para pembuat kebijakan atau pemerintah pastinya akan lebih menyukai apabila tingkat inflasi rendah dan juga tingkat pengangguran rendah. Tetapi hal itu adalah hal yang mustahil. Samuelson dan Solow menyatakan bahwa para pembuat kebijakan pastinya akan menghadapi trade-off inflasi dan pengangguran. Dan hal itu digambarkan dalam kurva Philips. Baik, jadi di sini saya akan membahas tentang kurva Philips jangka pendek, yaitu pada jangka pendek bank sentral dapat menerima inflasi yang diharapkan sebagai mana yang telah ditentukannya, yang dimana jumlah uang yang beredar berubah, kurva permintaan agregatnya bergeser, dan perekonomian bergerak di sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek yang ada. Tetapi kesanggupan bank sentral untuk menciptakan inflasi yang diharapkan dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar hanya terjadi pada jangka pendek dan tidak mempengaruhi hasil produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Di sini dapat disimpulkan bahwa pengangguran akan kembali pada tingkat alamiahnya pada jangka panjang. Nah, pada PPT sudah tertera bentuk kurvanya, yaitu pada titik A, inflasi harapan dan inflasi yang real, keduanya sama-sama rendah dan pengangguran ada pada tingkat alamiahnya. Di titik B, menjelaskan pergeseran akibat adanya kebijakan atau terutama di bank sentral yang membuat inflasi harapan tetap rendah namun inflasi sebenarnya itu tinggi. Dan yang terakhir di situ tertera pada jangka panjang yang di C, inflasi harapan dan sebenarnya sama-sama tinggi dan tingkat pengangguran kembali pada tingkat alamiahnya. Dikatakan pada kurva Philips jangka panjang membuat hubungan kebijakan bank sentral terhadap pengangguran yang terjadi menjadi bukan semata-mata bergantung dengan tingkat inflasi. Bahkan menurut pandangan Friedman tentang apa yang diharapkan oleh bank sentral untuk dicapai pada jangka panjang, yaitu otoritas moneter, di mana otoritas ini mengendalikan jumlah nominal secara langsung. Jumlah liabilitasnya sendiri pun atau uang tunai dan cadangan di bank itu dapat digunakan untuk mengendalikan dan menetapkan jumlah nilai tukar, tingkat harga, tingkat nominal pendapatan nasional, dan nilai uang dari satu definisi ke definisi lainnya. Pada model di atas dapat kita lihat kurva Philips jangka panjang vertikal dan kurva penawaran agregat jangka panjang adalah dua sisi mata uang yang berbeda. Nah, perbedaannya dari kurva A dengan kurva B adalah kurva A tingkat harga itu terlihat naik, sementara pada kurva B tingkat inflasi lebih terlihat meningkat karena lebih pesatnya jumlah peredaran uang. Seperti yang tertera di slide, guncangan penawaran atau supply shock adalah peristiwa yang secara langsung mempengaruhi biaya produksi suatu perusahaan, sehingga mempengaruhi harga yang dibebankan oleh perusahaan tersebut. Nah, peristiwa ini menggeser kurva penawaran agregat suatu perekonomian, dan akibatnya menggeser kurva Philips. Friedman dan Phelps juga telah mengemukakan pada tahun 1968 bahwa perubahan-perubahan inflasi yang menggeser diharapkan menggeser kurva Philips jangka pendek. Berdasarkan pengalamannya, pada awal tahun 1970-an, hal tersebut mampu meyakinkan sebagian ekonom lainnya bahwa Friedman dan Phelps benar. Kemudian, para ekonom pun memalingkan perhatiannya pada sumber pergeseran yang berbeda pada kurva Philips jangka pendek, yaitu guncangan bagi penawaran agregat. Nah, adapun contoh dari guncangan penawaran ini sendiri yaitu ketika kenaikan harga minyak meningkatkan biaya produksi bensin, minyak pemanas, dan masih banyak produk lainnya, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada tiap tingkatan harga menjadi berkurang. Dan dapat juga dilihat
kurva dari guncangan penawaran yaitu seperti diperlihatkan pada panel A. Pengurangan penawaran ini digambarkan oleh pergeseran kurva penawaran agregat ke sebelah kiri yaitu dari AS1 menuju AS2. Seketika itu juga tingkat harga naik dari P1 menjadi P2 dan hasil produksi menurun dari Y1 ke Y2. Kombinasi kenaikan harga dan penurunan hasil produksi ini terkadang juga disebut sebagai stagflasi. Pergeseran yang ditunjukkan oleh penawaran agregat tersebut berkaitan dengan pergeseran yang serupa pada kurva Phillips dalam jangka pendek, sebagaimana yang ditampilkan pada panel B. Karena perusahaan membutuhkan lebih sedikit pekerja untuk memproduksi hasil yang lebih sedikit, jumlah lapangan kerja yang tersedia menjadi berkurang, sehingga pengangguran meningkat. Dengan tingginya tingkat harga tersebut, maka tingkat inflasi perubahan presentasi tingkat harga dibandingkan tahun sebelumnya juga mengalami kenaikan. Jadi, pergeseran pada penawaran agregat menyebabkan tingkat pengangguran dan inflasi lebih tinggi. Trade-off jangka pendek ini dapat diilustrasikan oleh PC1 yang bergeser menuju PC2. Selain itu, Mankiw pernah menyatakan, kondisi yang tergambarkan secara umum oleh pergeseran penawaran agregat ini adalah suatu kerugian. Dengan demikian, para pembuat kebijakan menghadapi pilihan sulit antara mengatasi inflasi atau pengangguran. Apabila mengurangi permintaan agregat untuk mengatasi inflasi, hakikatnya mereka akan semakin meningkatkan tingkat pengangguran. Jika dibalik, apabila para pembuat kebijakan meningkatkan permintaan agregat guna mengatasi pengangguran, malah mereka justru akan semakin meningkatkan inflasi. Nah, apakah pergeseran yang merugikan pada kurva Phillips ini bersifat sementara atau berlanjut? Jawabannya bergantung pada bagaimana orang-orang menyesuaikan harapan mereka terhadap inflasi. Jika masyarakat memandang naiknya inflasi disebabkan oleh guncangan penawaran sebagai bentuk penyimpangan yang sementara, inflasi harapan tidaklah berubah dan kurva Phillips akan segera kembali pada posisi sebelumnya. Namun, jika orang-orang meyakini bahwa guncangan ini akan mengarah pada era baru inflasi yang lebih tinggi, maka inflasi yang diharapkan naik dan kurva Phillips tetap pada posisinya yang baru dan kurang menyenangkan. Rasio pengorbanan. Rasio pengorbanan adalah angka persentase yang didasarkan pada hasil produksi tahunan yang hilang selama tahap penurunan inflasi sebesar 1 poin persentase. Umumnya, angka estimasi rasio pengorbanan adalah 5. Dengan demikian, untuk 1 poin persentase inflasi yang berkurang, maka hasil produksi tahunan yang harus dikorbankan ada sebanyak 5%. Sebagai contoh, angka inflasi hampir mencapai 10% per tahun. Untuk mencapai inflasi tingkat sedang, misalnya 4% per tahun, artinya inflasi harus dikurangi sebanyak 6%. Jika setiap pengurangan 1 poin persentase inflasi memerlukan 5% dari perekonomian hasil produksi tahunan, maka untuk mengurangi inflasi sebesar 6% akan dibutuhkan pengorbanan sebanyak 30%. Menurut penelitian terhadap kurva Phillips dan biaya disinflasi, pengorbanan yang dilakukan ini dapat dibayar dengan bermacam cara. Pengurangan inflasi secara mendadak akan menekan level hasil produksi di angka 30% untuk 1 tahun, tetapi dampak yang diberikan pastinya akan terlalu kejam. Jika pengurangan inflasi ini berlangsung selama 5 tahun, maka hasil produksi hanya perlu rata-rata di bawah 6% dari tren selama periode untuk mencapai angka pengorbanan sebanyak 30%. Karena itu, kebijakan untuk menurunkan inflasi tidaklah mudah dan perlu banyak hal untuk dipertimbangkan. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar berikut ini, di mana garis vertikal menunjukkan angka inflasi dan garis horizontal menunjukkan angka pengangguran. Pada pergerakan perekonomian yang melalui titik B, ketika bergerak dari titik A ke titik C, itulah yang menunjukkan berapa besar pengorbanan yang akan dilakukan. Tingkat kemiringan kurva Phillips dan cepat lambatnya penyesuaian akan harapan terhadap inflasi dengan kebijakan moneter yang baru inilah yang akan menentukan seberapa besarnya pengorbanan. Harapan yang rasional dan kemungkinan disinflasi tanpa biaya. Harapan yang rasional atau ekspektasi rasional merupakan teori yang dikemukakan oleh kelompok ekonom terkemuka pada saat itu yang menantang kebijakan rasio pengorbanan.
di mana teori ekspektasi rasional ini menyatakan bahwa masyarakat mampu menggunakan informasi secara optimal, baik itu informasi kebijakan pemerintah yang meramalkan untuk masa depan. Masyarakat selalu berpikir dan menganggap bahwa inflasi akan terus meningkat di masa yang akan datang, di mana inflasi yang diharapkan adalah inflasi yang mampu menunjukkan variabel mengapa terjadi trade-off antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Trade-off jangka pendek ini akan hilang tergantung pada seberapa cepat masyarakat mampu menyesuaikan ekspektasinya dengan situasi yang sedang terjadi saat ini. Ketika pembuat kebijakan atau pemerintah ingin menghapus inflasi, itu pastinya akan membutuhkan beberapa tindakan fiskal dan moneter yang nantinya akan temporer dan sangat membatasi, dan juga pastinya akan ada perubahan dalam rezim kebijakan. Seberapa besarnya pengorbanan untuk tindakan ini pastinya akan berkenaan dengan hasil produksi yang dibatalkan, dan berapa lama dampaknya ini akan terasa tergantung pada seberapa tegas kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Disinflasi tanpa biaya atau rasio pengorbanan ada di titik nol, itu bisa saja terjadi apabila pemerintah mampu membuat komitmen yang dapat dipercaya terhadap kebijakan inflasi yang akan merendah atau menurun. Lalu dengan komitmen itu masyarakat akan cukup rasional untuk menurunkan atau menyesuaikan ekspektasi mereka sesuai dengan kebijakan atau komitmen yang dibuat. Lalu kurva Phillips jangka pendek akan bergeser ke bawah, serta perekonomian akan segera mencapai inflasi rendah tanpa pengorbanan berupa pengangguran yang tinggi serta hasil produksi yang rendah. Setelah kita lihat pengertian dan penyebab disinflasi dari layar presentasi, perlu kita ketahui bersama untuk poin penting dari disinflasi, yaitu adalah yang pertama, disinflasi adalah perlambatan sementara dari laju inflasi harga dan digunakan untuk menggambarkan contoh ketika tingkat inflasi telah berkurang secara marginal dalam jangka pendek. Yang kedua, tidak seperti inflasi dan deflasi yang mengacu pada arah harga, disinflasi mengacu pada tingkat perubahan tingkat inflasi. Yang ketiga, diperlukan disinflasi dalam jumlah yang sehat, karena ini mewakili kontraksi ekonomi dan mencegah ekonomi dari overheating atau hiperinflasi. Yang keempat, bahaya disinflasi adalah ketika tingkat inflasi turun mendekati angka 0, seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015, meningkatnya momok deflasi yang mengakibatkan tidak cocok dengan disinflasi. Setelah kita melihat profil dan usaha dari seorang Paul Volcker di eranya, dapat kita ketahui bahwa era dan usahanya membuahkan hasil yang cukup baik. Seperti salah satunya adalah seperti yang terdata dari peraturan Volcker yang diserahkan sebagai bagian dari Undang-Undang Reformasi. Inflasi OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries pada era 1970-an dan disinflasi Volcker pada era 1980-an, perekonomian Amerika Serikat telah mengalami fluktuasi inflasi dan pengangguran yang relatif ringan sejak tahun 1984 sampai 2002. Nah, di sini bisa disebut dengan era disinflasi Volcker.